warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk kita semua calon guru penggerak angkatan 5. Terima kasih. Di sini saya Rahmania sebagai pengamat atau observer. Kemudian ada Bu Leni nanti sebagai coach. Kemudian ada Bu Sofi sebagai coachee. Dan di sini kami dibimbing atau difasilitatori oleh Bu Safina Melia. Langsung saja kita mulai untuk praktik coaching kita pada kesempatan kali ini. Silahkan Bu Leni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih dulu ya Bu Ramania yang bersedia menjadi pengamat pada kegiatan coaching saya ini. Bu Ramania, maksudnya Bu Sofi, sebelumnya saya dalam kegiatan coaching ini ada nggak lah yang perlu saya persiapkan Bu Ramania? Oh iya ada Bu. Ibu masih ingat nggak kira-kira apa saja 3 dari kompetensi yang harus dimiliki pada saat coaching? Iya Bu, yang pertama itu ada kehadiran penuh, kemudian ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir itu mengajukan pertanyaan berbobot Bu. Nah, dari ketiga kompetensi ini mana yang akan Ibu kembangkan? Kalau misalnya disuruh milih ya Bu, saya akan lebih milih mengembangkan pertanyaan berbobot Bu. Kenapa Bu? Ya karena menurut saya kalaunya pertanyaan berbobot itu nanti akan membantu coach saya dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya Bu. Oh iya Bu, jadi Ibu dalam kegiatan coaching ini akan lebih mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Karena menurut Ibu pertanyaan berbobot tersebut akan membuat coachee Ibu dapat menemukan solusinya. Bukan begitu ya Bu ya? Ya Bu, benar sekali. Apakah ada hal lain yang akan Ibu tanyakan? Iya Bu, cuman sekarang sebenarnya saya tuh bingung Bu. Saya takut salah nanti. Maksudnya yang mengajukan pertanyaan yang berbobot itu yang seperti apa ya Bu ya? Oh begitu. Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti ini nih Bu. Apa ide dari Ibu? Menurut Ibu bagaimana? Terus bagaimana sebaiknya? Nah, siapa kira-kira yang akan membantu Ibu dalam hal kegiatan ini? Dan masih banyak lagi yang lainnya Bu. Pertanyaan-pertanyaan terbuka yang perlu Ibu gali yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Iya ya Bu, maaf nih Bu, saya jadi tanya nih. Kok ya Bu di dalam contoh yang Ibu sebutkan tadi, kok nggak ada ya Bu kalimat yang ada kata mengapa, kenapa? Itu emang nggak boleh disebutkan ya Bu saat melakukan kegiatan coaching? Iya Bu, emang itu tidak boleh karena pertanyaan seperti itu adalah pertanyaan tertutup. Jadi pada intinya coachee itu nantinya bisa mengembangkan dirinya sendiri dan menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya Bu. Oh gitu ya Bu. Sekarang sudah saya mengerti Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, silahkan Bu. Oke. Hai Bu Sofi. Hai Bu Leni, gimana kabarnya Bu Leni? Alhamdulillah baik. Kabar Bu Sofi gimana? Alhamdulillah baik juga Bu Leni. Hari ini kita sudah janjian ya? Untuk iya dong. kegiatan coaching. Kan kita mau melaksanakan kegiatan coaching. Kan kemarin Ibu Sofi nih kan ada katanya yang mau diceritakan atau mau berbagi sama saya. Ayo dong Bu, ceritakan. Iya Bu Leni, gini Bu Leni, saya tuh merasa bingung sekali. Sekarang itu peserta didik banyak sekali yang saya ajar sepertinya kurang semangat dalam belajarnya. Itu juga mulai turun Bu Leni. Jadi menurut Ibu peserta didik yang Ibu ajar itu semangat belajarnya itu udah mulai turun? Betul Bu Leni. Nah, sebelum kita melanjutkan diskusi nih Bu, kira-kira nih apa yang hendak akan Ibu capai atau tujuan apa nih yang mau Ibu capai? Karena kan permasalahan kita nih Ibu sudah tahu nih kalau misalnya
peserta didik di kelas Ibu itu mulai turun nih semangat belajarnya. Kira-kira Ibu mau apa gitu tujuan Ibu? Nah, itu Bu Leni, betul. Saya itu maunya semua peserta didik saya nantinya semangat dalam belajarnya, memperhatikan saya ketika saya memberikan penjelasan. Nah, di sini saya ingin peserta didik saya itu aktif Bu Leni ketika saya bertanya, terus ketika saya memberikan tugas, tidak menunda-nunda gitu pekerjaannya. Maunya saya seperti itu Bu Leni. Gitu. Kalau boleh tahu nih Bu, ini peserta didiknya di kelas berapa nih Bu? Di kelas 9 Bu Leni. Oh, di kelas 9 ya. Kira-kira nih Bu, karena apa ya peserta didik kelas 9 ini kok menurun semangat belajarnya? Bisa nggak Ibu ceritakan? Nah, itu Bu Leni. Mereka ini tidak mau memperhatikan saya saat pembelajaran berlangsung. Dan malah asik bermain, Bu, dengan teman-temannya. Terus ada nggak Bu alasan yang lain yang membuat Ibu berpikir, kalau mereka ini nggak semangat gitu belajar dalam pelajaran Ibu? Nah, itu Bu Leni. Mereka itu cenderung pasif, Bu. Dan juga malas sekali dalam memberikan pendapat gitu loh, Bu. Rasanya kelas itu tidak hidup gitu loh, Bu Leni. Oh, gitu ya Bu. Kalau boleh tahu nih, Ibu ngajar mata pelajaran apa nih Bu? Saya ngajar pendidikan agama Islam, Bu Leni. Oh, pendidikan agama Islam. Kira-kira nih Bu, apa ya penyebab peserta didik kelas 9 ini kok turun semangat belajarnya itu loh Bu? Apa ya Bu Leni? Saya itu bingung masih. Apa karena saya mengajarnya saya kurang ya Bu Leni? Emangnya cara mengajar Ibu Sofi gimana sih? Saya itu Bu Leni cenderung textbook aja dengan metode ceramah gitu Bu Leni. Oh, kok bisa Ibu berpikiran seperti itu gitu? Iya Bu Leni, apa karena saya pakai textbook ya dan metode ceramah saja sama peserta didik. Jadi mereka itu merasa mengantuk dan malas dalam pembelajaran saya. Dan juga tidak mau memperhatikan saya dalam memberikan penjelasan. Dan malah asik mereka bermain dengan teman-temannya Bu Leni. Gitu ya Bu ya. Terus ada nggak lagi Bu alasan yang lain bisa membuat mereka seperti itu Bu? Iya Bu, ada. Apa karena saya tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik ya Bu Leni? Misalkan seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya itu loh Bu Leni. Oh gini, jadi yang saya tangkap nih Bu ya, jadi menurut Ibu itu peserta didik kelas 9 ini turun semangat belajarnya itu mereka terlihat pasif, kemudian kayak malas, terus juga jarang memberikan pendapat dan malah asik main kan sama teman-temannya. Nah, dan Ibu itu merasa kalaunya cara mengajar Ibu ini kurang karena terlalu textbook, kemudian cuma menggunakan metode ceramah dan juga Ibu akan menggunakan tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti pertemuan Ibu sebelumnya. Begitu ya Bu ya? Betul sekali Bu Leni. Nah, gini, kan kita udah tahu nih Bu, alasan-alasan kenapa peserta didik kelas 9 ini nggak semangat nih dalam pelajaran Ibu. Kira-kira nih Bu, Ibu ada ide apa agar mengembalikan semangat belajar mereka ini Bu? Iya Bu Leni, saya itu punya rencana akan membuat media pembelajaran lagi yang lebih menarik seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh gitu ya Bu ya. Terus kira-kira nih Bu, ada hal lain lagi nggak yang perlu Ibu lakukan? Ada Bu Leni. Saya akan merubah cara mengajar saya, tidak textbook lagi dan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Oh iya, jadi menurut Ibu untuk mengatasi turun semangatnya belajar kelas 9 ini, nanti Ibu akan buat media pembelajaran yang menarik, terus juga tidak terlalu mengajar dengan textbook, dan juga bisa menggunakan metode yang lain ya Bu ya, selain metode ceramah. Apakah betul begitu Bu? Iya, betul sekali Bu Leni.
gitu. Nah, kira-kira nih Bu, media pembelajaran seperti apa yang menurut Ibu itu menarik yang akan Ibu buat gitu? Nah, saya nantinya akan membuat media pembelajaran yang pastinya berpihak pada murid. Nah, dengan menampilkan seperti gambar, terus video, atau materi yang saya ajarkan itu, dan tidak lupa akan saya selipkan juga Bu Leni, beberapa game lah nggak pada mereka, agar nantinya mereka itu tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran saya Bu Leni. Keren sekali ya Bu Sophie ini ya. Kira-kira nih Bu, selain ini, selain dalam membuat metode pembelajaran ini Bu, kira-kira yang Ibu butuhkan itu apa aja Bu? Ada Bu Leni, dalam pembelajaran ini saya akan membutuhkan yang pastinya LCD dan juga laptop Ibu Leni. Oh, menurut Ibu nih, apakah dalam kegiatan pembelajaran itu bisa diterapkan nggak Bu di kelas Ibu? Iya, bisa sekali Bu Leni. Karena hal ini sudah pernah saya lakukan di pertemuan-temuan sebelumnya. Dan peserta didik itu pun sangat antusias sekali. Nah, mereka juga semuanya itu fokus dalam ke layar LCD. Apalagi kalau menggunakan video. Mereka sangat senang. Dan juga saya rasa mereka berebut dalam memberikan pendapatnya. Dan semuanya itu menjadi lebih aktif Bu Leni. Oh ya, gini Bu, ada nggak Bu kegiatan pembelajaran yang lain selain ide Ibu ini yang menggunakan LCD dan laptop Bu? Ada Bu Leni. Saya bisa mengajak peserta didik saya untuk belajar di luar kelas Bu Leni nanti, dan saya juga bisa membuat peserta didik saya untuk bermain sambil belajar. Iya Bu, bagus sekali itu ya. Jadi untuk mengatasi turunnya semangat belajar peserta didik kelas 9 ini, nanti Ibu rencananya mau bikin media pembelajaran yang menarik, dan juga yang Ibu butuhkan ada LCD dan laptop kan. Terus juga nanti Ibu juga bisa ngajak mereka belajar di luar kelas dengan bermain sambil belajar. Gitu ya Bu ya? Iya, betul sekali Bu Leni. Iya. Kira-kira kapan Ibu ya Ibu bisa menjalankan rencana ini Bu? Untuk membuat media pembelajaran akan saya buat sesegera mungkin, kalau bisa malam ini Bu Leni, dan akan saya siap dipakai untuk pertemuan hari Senin esok. Dan apabila media pembelajaran yang saya buat itu dalam bentuk gambar dan video, maka belum selesai mungkin pada pertemuan minggu ini, minggu depannya lagi, yaitu hari Seninnya yang depan lagi saya akan mengajak mereka bermain sambil belajar di luar kelas Bu Leni. Oh gitu ya Bu ya. Apakah dalam melaksanakan rencana Ibu ini, Ibu butuh bantuan dari rekan sejawat nggak Bu? Sepertinya tidak Bu Leni. Saya bisa melakukan dengan sendiri kok Bu Leni. Wah hebat sekali ya Bu Sophie ini. Kira-kira kapan ya Bu ya saya bisa dengar cerita Ibu tentang rencana aksi ini yang akan Ibu lakukan? Karena saya terus terang Bu, saya juga penasaran gimana nanti hasilnya ya Bu ya. Oh, bisa sekali Bu Leni. Nanti akan saya ceritakan gimana hasilnya ya Bu Leni ya. Ya. Oh iya Bu, terakhir nih saya mau nanya, kira-kira nih dari hasil diskusi kita ini, Ibu sudah menemukan solusi belum ya dari permasalahan Ibu? Pasti, sudah Bu. Sudah sekali, saya sudah menemukan solusinya. Iya ya Bu ya. Alhamdulillah ya Bu ya, kalau misalnya sudah sekarang, semoga aja rencana Ibu ini berjalan dengan baik ya Bu ya. Alhamdulillah, terima kasih ya Bu Leni ya, sudah ngobrol-ngobrol sama saya. Iya Bu, sama-sama Bu, semoga bermanfaat Bu. Terima kasih Bu Leni. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sudah cukup Pak Bambang. Suaranya Bu. Sudah selesai ya Bu Leni kegiatan coachingnya dengan Bu Sophie.
Iya, Bu. Gimana Bu perasaannya setelah melakukan coaching bersama Bu Sofi? Ya, alhamdulillah karena menurut saya berjalan dengan lancar ya, Bu ya. Karena sebelum melakukan coaching kan kita sudah ngobrol nih, pra-observasi maksudnya. Jadi saya sudah tahu nih pertanyaan yang berbobot, yang mana yang bisa ditanyakan, mana yang nggak boleh gitu loh, Bu. Alhamdulillah saya bisa mengembangkan pertanyaan berbobot tersebut ya, Bu ya. Iya Bu, saya lihat juga seperti itu. Ibu sangat santai sekali dan Ibu sudah menguasai betul-betul kompetensi yang harus dikuasai Bu. Dan sudah mengembangkan pertanyaan berbobot yang kita bicarakan sebelumnya, sebelum Ibu melakukan coaching tadi Bu. Iya, Bu. Sekarang kompetensi apa lagi nih Bu yang akan Ibu kuatkan? Selain menguatkan pertanyaan yang berbobot ya Bu ya, saya juga ingin kesadaran diri itu ke diri saya itu hadir dengan penuh. Kemudian juga saya ingin mendengarkan secara sabar curhatan teman Bu gitu. Wah, keren Bu. Semoga nanti semuanya dapat diupayakan ya Bu ya. Dan lebih sukses lagi dalam melakukan proses coaching. Iya, iya Bu. Terima kasih ya Bu. Iya Bu, sama-sama. Semoga sukses selalu ya Bu ya. Ya Bu, saya undur diri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia untuk kita semua, guru penggerak angkatan 5. Dan terima kasih di sini saya Ibu Leni sebagai pengamat, kemudian ada Ibu Ramania sebagai coach dan juga ada Ibu Sophie sebagai coachee. Dan di sini kami dibimbing atau difasilitatori oleh Ibu Sabina Amelia. Langsung aja kita mulai untuk praktik coaching pada kesempatan kali ini. Silahkan Bu Ramania. Ya, terima kasih Bu Leni. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Leni yang bersedia menjadi pengamat saya pada kegiatan coaching pada hari ini. Sebelumnya maaf kalau sekiranya kegiatan saya ini mengganggu Ibu. Dan sebelumnya juga saya mau bertanya nih Bu, kira-kira apa saja yang harus dipersiapkan ketika kita hendak melakukan coaching? Iya Bu. Nanti Ibu masih ingat nggak tentang 3 kompetensi yang harus ada pada saat coaching Bu? Oh iya Bu, saya masih ingat, yaitu ada presence atau kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti itu kan Bu? Ya, betul sekali Bu Ramania. Nah, dari ketiga kompetensi ini kira-kira mana nih yang akan lebih Ibu kembangkan pada saat kegiatan coaching ini Bu? Yang akan saya kembangkan itu Bu, pertanyaan berbobot Bu. Alasannya kenapa ya Bu ya? Karena pertanyaan berbobot ini akan membantu coachee dalam menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oh iya ya Bu ya. Jadi dalam kegiatan coaching ini Ibu akan lebih mengembangkan pertanyaan berbobot ya Bu ya, karena menurut Ibu pertanyaan berbobot ini akan sangat membantu si coachee untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Bukan begitu ya Bu ya? Iya Bu, benar sekali. Nah, apakah ada hal yang lain yang perlu Ibu tanyakan Bu Ramania? Iya Bu, ada dalam mengajukan pertanyaan berbobot itu kira-kira seperti apa ya Bu ya? Saya ragu Bu dan saya takut kalau nanti pertanyaan saya itu tidak sesuai dengan arahan Bu. Gitu ya Bu. Nanti di saat coaching, pertanyaan berbobot Ibu itu Ibu bisa menggunakan kata-kata seperti apa ide Ibu, kemudian menurut Ibu bagaimana selanjutnya, terus siapa kira-kira yang akan membantu Ibu.
Dan juga banyak pertanyaan lain yang pertanyaan-pertanyaan terbuka yang perlu Ibu gali yang sekiranya dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi oleh si koci, Bu. Dari contoh yang Ibu sampaikan tadi, kok nggak ada ya Bu ya kalimat mengapa, kenapa, apakah kalimat tersebut tidak boleh Bu ditanyakan? Iya Bu, itu nggak boleh karena pertanyaan seperti itu merupakan pertanyaan tertutup Bu. Jadi nanti pada intinya si koci ini bisa mengembangkan dirinya sendiri dan menemukan solusinya sendiri dari permasalahannya gitu Bu. Oh begitu ya Bu ya. Terima kasih ya Bu ya sudah memberikan penjelasan. Iya Bu, sekarang silahkan dimulai Bu untuk kegiatan coachingnya. Iya Bu. Assalamualaikum. Assalamualaikum Bu Sofi. Waalaikumsalam Bu Rahmah. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah Bu Rahmah. Baik, gimana kabar Bu Rahmah sendiri? Alhamdulillah baik Bu. Hari ini kita sudah janjian ya Bu ya untuk kegiatan coaching yang sebelumnya Ibu mau memberitahukan, sebelumnya saya mau memberitahukan Bu bahwa dalam kegiatan coaching ini ada Bu Leni yang akan menjadi pengamat dari kegiatan coaching kita. Enggak apa-apa kan Bu? Iya Bu Rahmah, nggak apa-apa, silahkan. Kita langsung aja ya Bu ya. Jadi gimana Bu? Ada hal yang katanya mau Ibu bagi kepada saya. Ayo Bu, ceritakan. Gini loh Bu Rahmah, saya tuh sempat bingung. Sekarang murid-murid itu yang saya ajar, sepertinya itu Bu kurang bersemangat dalam belajarnya. Dan juga udah mulai turun gitu Bu. Oh gitu ya Bu ya. Jadi menurut Ibu, peserta didik Ibu di kelas itu semangat belajarnya sudah mulai turun ya Bu ya. Nah betul Bu Rahmah. Nah dari diskusi kita hari ini, kira-kira apa yang hendak Ibu capai atau tujuan apa yang Ibu inginkan? Karena permasalahan Ibu kan tentunya tentang semangat belajar peserta didik kan? Iya Bu Rahma, gini, saya itu maunya murid saya kembali bersemangat. Terus mereka itu memperhatikan saya ketika saya memberikan penjelasan Bu, aktif menjawab ketika saya tanya. Dan juga saya ingin kalau dia diberi tugas itu Bu, tidak menunda-nunda gitu pekerjaannya. Harus tepat waktu kalau bisa. Maunya saya seperti itu Bu Rahma. Ibu ngajar di kelas berapa, Bu? Saya ngajar di kelas 9, Bu Rahma. Oh, kelas 9. Kira-kira karena apa ya, Bu ya? Siswa kelas 9 menurut Ibu itu turun semangat belajarnya. Bisa Ibu ceritakan kembali? Iya, Ibu. Jadi, karena mereka itu tidak memperhatikan saya saat pembelajaran, dan mereka itu malah asik bermain-main dengan teman-temannya gitu, Ibu. Apakah ada alasan lain, Bu, yang membuat Ibu berpikir bahwa mereka itu tidak semangat dalam belajar? Nah, itu Bu Rahma. Mereka itu cenderung pasif, Bu. Dan juga malas sekali dalam memberikan pendapat gitu, Ibu. Terus rasanya mereka itu kelasnya tidak hidup gitu loh, Bu. Kalau boleh tahu, Ibu mengajar mapel apa, Bu? Saya itu Bu mengajar pendidikan agama Islam. Oh, pendidikan agama Islam. Kira-kira nih Bu, apa ya yang menyebabkan peserta didik kelas 9 itu kok turun semangat belajarnya? Nah, itu Bu, apa ya Bu ya? Apa karena saya mengajarnya, saya itu gimana gitu Bu? Memangnya Ibu mengajar seperti apa, Bu? Nah itu, saya itu Bu cenderung textbook Bu, dengan metode ceramah saja. Kok bisa Ibu berpikiran seperti itu?
Iya, Bu. Jadi, apa karena saya itu textbook dan metode ceramah saja kepada peserta didik, jadi mereka itu mengantuk, terus malas gitu. Terus mereka untuk memberikan pendapat saja dan juga tidak mau memperhatikan saya dalam memberikan penjelasan dan juga malah mereka tuh asik bermain-main dengan teman-temannya. Apakah ada alasan lain, Bu, yang membuat mereka seperti itu? Ada Bu, ada. Apa karena saya itu tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik ya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya gitu, Bu? Oh, jadi menurut Ibu, peserta Ibu kelas 9 itu turun semangatnya karena terlihat kelas yang pasif, malas dalam memberikan pendapat, dan asik bermain dengan teman-temannya. Itu karena mengajarnya Ibu seperti itu ya, Bu ya? Karena menurut Ibu, cara mengajar Ibu itu cenderung textbook dan metodenya yang digunakan cuma metode ceramah, sehingga mereka mengantuk dan tidak semangat dalam proses pembelajaran. Dan alasan lain karena Ibu tidak menggunakan media pembelajaran yang menarik seperti pertemuan sebelum-sebelumnya ya, Bu ya. Begitu ya, Bu ya? Nah, iya Bu, betul sekali. Nah, setelah mengetahui alasan tersebut, kenapa peserta didik kelas 9 turun semangat belajarnya, kira-kira Ibu ada ide apa agar mengembalikan semangat belajar mereka lagi, Bu? Iya Bu, saya itu rencananya akan membuat media pembelajaran lagi yang menarik seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya. Oh, gitu ya, Bu ya. Kira-kira ada hal lain, Bu, yang bisa Ibu lakukan? Iya Bu, ada. Saya akan merubah cara mengajar saya, tidak textbook lagi dan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Oh, jadi menurut Ibu untuk mengatasi turunnya semangat belajar Ibu untuk siswa kelas 9 ini, Ibu akan membuat media pembelajaran yang menarik seperti pertemuan-pertemuan di sebelumnya ya, Bu ya. Tidak menggunakan cara mengajar yang textbook dan tidak hanya menggunakan metode ceramah saja. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu Rahma. Nah, kira-kira media pembelajaran seperti apa yang akan Ibu buat? Nah, saya akan membuat media pembelajaran yang pastinya nanti berpihak pada murid. Nah, dengan menampilkan misalkan gambar atau video materi yang saya ajarkan dan tidak lupa nanti Bu Rahma, saya akan selipkan beberapa game gitu agar mereka tetap fokus dalam mengikuti pembelajaran Bu Rahma. Wah, keren sekali, Bu. Kira-kira apakah ada hal lain yang akan Ibu butuhkan? Ada Bu, ada. Dalam pembelajaran ini nanti saya akan butuhkan LCD pastinya dan juga laptop. Menurut Ibu, apakah ada kegiatan pembelajaran lain yang bisa diterapkan di kelas Ibu? Ya Bu, bisa. Karena hal ini sudah pernah saya lakukan pada pertemuan sebelumnya. Dan mereka peserta didik sangat antusias sekali Bu Rahma. Dan mereka semuanya itu fokus ke layar LCD. Dan juga mereka saya rasa mereka tuh memberikan pendapatnya gitu. Dan semuanya menjadi aktif gitu Bu Rahma. Apakah ada kegiatan lain, Bu, selain ide yang Ibu berikan tersebut, selain menggunakan LCD dan juga laptop? Ada sih Bu, ada. Saya bisa mengajak peserta didik saya untuk belajar di luar kelas dan saya juga bisa membuat peserta didik itu untuk bermain saling sambil belajar. Wah, bagus itu, Bu. Jadi untuk mengatasi turunnya semangat belajar peserta didik kelas 9 ini, Ibu rencananya akan membuat media pembelajaran yang menarik, yang dibutuhkan LCD dan laptop. Kemudian Ibu juga mengajak mereka belajar di luar kelas dengan bermain sambil belajar. Begitu ya, Bu ya? Iya, betul sekali Bu Rahma. Kira-kira kapan nih Ibu akan menjalankan rencana baik Ibu ini?
Nah, untuk membuat media pembelajaran akan saya buat kalau bisa malam ini, Bu. Dan akan saya siapkan untuk pertemuan hari Senin esok. Dan apabila media pembelajaran yang saya buat itu dalam bentuk gambar atau video, ini belum selesai, maka pertemuan minggu depannya lagi, yaitu hari Senin lagi. Maka saya akan mengajak mereka bermain dulu sambil belajar di luar kelas, Ibu. Apakah dalam melaksanakan rencana baik ini Ibu akan membutuhkan rekan sejawat, Bu? Sepertinya tidak, Bu Rahma. Saya bisa kok melakukan sendiri, Bu. Wah, hebat sekali, Bu. Kira-kira kapan ya, Bu ya? Saya bisa mendengarkan cerita kembali tentang rencana aksi Ibu ini, karena saya ingin tahu, Bu, bagaimana hasilnya. Oh, bisa, Bu. Bisa sekali. Nanti akan saya ceritakan ya gimana hasilnya sama Bu Rahma. Bisa ya, Bu ya. Berarti nanti kita ketemuan lagi ya, Bu ya, minggu depan saat Ibu sudah menjalankan rencana aksi Ibu tersebut. Siap, Bu Rahma. Terima kasih ya, Bu Rahma ya, atas waktunya. Iya, Bu. Sama-sama. Semoga bermanfaat ya, Bu ya. Terima kasih, Bu Rahma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah udah selesai ya Bu Rahman ya sudah coaching bersama Bu Sophie. Iya sudah Bu. Gimana nih perasaannya Bu setelah melakukan coaching? Alhamdulillah Bu, karena menurut saya sudah berjalan dengan lancar Bu. Karena sebelum melakukan coaching saya sudah bertanya dengan Bu Leni tentang pertanyaan berbobot itu seperti apa. Jadi alhamdulillah saya bisa mengembangkannya pertanyaan berbobot tersebut Bu. Iya Bu, saya juga melihat kalau Bu Romania ini sangat santai sekali. Jadi si coachingnya atau Bu Sophie ini juga bisa lebih terbuka gitu ya Bu ya, cerita sama Ibu gitu. Nah juga saya juga melihat kalau Ibu Romania juga sudah mulai mengembangkan pertanyaan berbobot ya seperti yang kita bicarakan sebelum Ibu melakukan coaching ya Bu ya. Iya Bu. Nah dari kompetensi yang 3 itu mana lagi yang harus Ibu kuatkan Bu? Selain dari pertanyaan berbobot, saya juga ingin kesadaran diri saya itu benar-benar hadir Bu, dengan penuh untuk mendengarkan secara sabar curhatan dari teman saya yang akan melakukan coaching tersebut Bu. Iya, keren sekali ya Bu ya. Semoga nanti semuanya dapat diupayakan ya Bu dan lebih sukses lagi dalam melakukan proses coachingnya Bu. Iya Bu, terima kasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Semoga sukses selalu ya Bu ya. Iya Bu, saya undur diri ya Bu ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.